Halo, kembali lagi di program 11. Kali ini saya Dimas Bawaskor, sedang mengunjungi mantan pemain yang dulu moncer sekali, menyerang, juga gelandang serang kayaknya. Tapi lebih lanjutnya kita cross check langsung ke Wawan Sucahyo. Ya. Halo Mas Wawan. Ya Mas Dimas, terima kasih sudah mampir ke rumah. Rumahnya keren. Nanti kita kasih shoot-shootnya. Kesibukannya apa nih Mas? Selain apa ya, beraktivitas di rumah, bekerja tentu. Terus pagi saya kerja, sore kadang-kadang kalau ada yang ngajakin main bola ya kita ikut bareng-bareng main bola sama teman-teman gitu. Kerja di mana Mas? Saya di PDAM. Oh, di PDAM. Iya. Kota ya? Kota. Kota Ya, okay. kota. Main bolanya biasanya sama siapa aja? Main bolanya kemarin pernah sama mantan-mantan PSIM juga. Di sini juga ada, di kelurahan sini kebetulan kakak deket sini. Oh, Kelajuran ya? Ya, Kelajuran. Okay. Terus teman-teman di dulu kenal di mana ya? Lupa saya. Ikut komunitas namanya Japri FC. Oh, Japri FC. Iya, komunitas sepak bola. Komunitas sepak bola. Orang yang seneng-seneng main bola itulah. Untuk kesibukan. Yang menarik ketika saya datang ke rumah Mas Wawan Sucahyo itu, saya nanya ke tetangga, oh yang main PSIM gitu. Masih ada yang ingat. Jadi sebenarnya masih pada ingat kalau Mas Wawan ini mantan pemain PSIM atau mantan pemain bola gitu, atau gimana Mas? Pastinya tanya saja sama mereka. Kalau mudah-mudahan lah masih ingat. Soalnya saya lama juga di PSIM. Ya. Sekitar 10 tahunan. Ya. 10 tahun. Itu masih ingat nggak Mas? Awal dulu gabung sama PSIM itu ceritanya gimana? Dan tahun berapa itu? Saya ke Jogja itu 2002. Saya kuliah di UGM, masuk UGM 2002. Di situ terus saya diminta masuk ke klub Gama. Klub Gama waktu itu almarhum Dr. Anto yang minta saya masuk ke Gama. Terus satu musim kompetisi lokal saya ikut di Gama, kemudian saya disuruh seleksi di PSIM. Akhirnya di 2003 alhamdulillah saya di salah satu yang bisa masuk di PSIM. Umur berapa waktu itu Mas? Jadi setelah 1 tahun kuliah atau? Iya, gimana? setelah 1 tahun kuliah kira-kira umur 19 apa ya? Oh, 19 tahun. Muda juga ya. Iya. Kuliah di UGM ya tadi, ya, di UGM. jurusan Teknik Sipil. Teknik Sipil. Dan akhirnya juga main di Gama. Jadi keterima dulu di UGM. Ya. Terus ikut Gama kompetisi lokal. Gama, iya. Alhamdulillah di Gama, jadi saya nggak ngekos. Oh, di mesnya Gama ya? Iya, di mes Gama. Makan dikasih, lumayan. Anak kos, anak dari Sukoharjo, ngirit Mas. Di perantauan. Di perantauan walaupun lintas kabupaten. Iya, alhamdulillah, terima kasih untuk almarhum Dr. Anto dan keluarga. Oh ya. 2003 itu istilahnya debut. Masih ingat nggak Mas debut pas main itu lawan siapa itu? Pertama kali away ke namanya dulu PSJS. Oh, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, iya. Itu pertama kali. Kita dilatih Bang Eren juga. Bang Eren, Okay. Lerang. Jadi lawan PSJS itu. Lawan PSJS waktu itu di sana masih top-topnya Ali Sunan itu. Oh iya, Ali Sunan. Di sana. Masih ingat juga gol pertama pas di musim 2003 kalau nggak salah juga udah cetak gol atau enggak sih? Itu masih ingat ya? Kalau gol saya lupa ya Mas. Lupa kapan pertama cetak gol. Terus selama saya di PSIM ini sudah berapa kali cetak gol, kebetulan saya tidak mencatat. Mungkin ada teman-teman yang punya statistik, nanti bisa diinfokan ke saya soalnya juga pengen tahu ya. Pengen tahu lah. Jadi menarik juga ya Wawan Sucahyo ini. Kalau pengalaman saya baca
koran di medio 2003 sampai 2013 lah. Itu tuh memang di rentang 2003-2005 ini Wawan Sucahyo banyak sekali nyetak beberapa gol dan juga assist. Nah, mungkin buat teman-teman yang juga menggeluti bidang statistik bisa nih menelusuri mantan penyerang PSIM nih. Mas, kalau di 2003 itu kita sempat playoff ya? Masih ingat ya Mas? Pas ya, kita playoff di playoff Solo di itu. Solo, ya, playoff di Itu Solo. momennya ingatan yang masih teringat apa ya? Waktu itu yang paling ingat kelihatannya pertandingan terakhir lawan Lamongan apa ya? Oke. Di situ kita butuh menang, sementara Lamongan draw sudah lolos. Kita bisa lolos kalau menang. Di situ hasil akhirnya 0-0 kalau nggak salah waktu itu. Jadi kita gagal lolos. Karena juga lawannya ada Persib, ada Lamongan, Persib, Lamongan, satu lagi Persita, bukan ya? Satu tim itu ya? Ya. Lupa saya. Aku ya lali ya. Kelihatannya yang lolos Persib sama Lamongan ya? Iya, Persib sama Lamongan. Padahal tim lagi moncar-moncarnya di penyisian grup yang kita satu tim sama PSJS itu ya. Iya. Kita menjalanin fase demi fasenya lancar. Ya sebenarnya kita waktu itu kan tidak diperhitungkan dari awal ya. Okay. Tidak diperhitungkan, tapi dalam perjalanannya kita main bagus dan akhirnya sampai 4 besar itu di Solo itu, playoff itu. Dan sayangnya kita belum beruntung. Ya, kita belum beruntung. Kalau saat itu 2003 dan nanti kita bisa ngobrol 2004, 2005. Sebenarnya persaingan pemain depan di PSIM itu seperti apa, Mas? Pengalaman yang bisa kamu ceritakan ke teman-teman yang nonton? Waktu itu saya kan masih dibilang masih kecil lah, baru 19 tahun. Tidak menyangka juga waktu itu sudah bisa gabung dengan PSIM dan alhamdulillah bisa pertama masuk line up lah, 18 pemain yang masuk line up itu. Waktu itu ada penyerang-penyerang senior. Senior di situ ya saya anggap sebagai guru, saya mentor ya. Ya, mentor saya ambil sisi positifnya. Dia saya lihat permainannya gini sambil saya belajar gitu. Siapa itu, Mas? 2003 itu ada Kuateh, masih muda ya kayaknya. Kuateh. Jonak B. Jonak B ya. Jonak B itu bagus itu, Jonak B. Dia rajin cetak gol, punya kekuatan tubuh yang bagus ya. Kalau yang lokal waktu itu masih ingat ya? Saingan di lini depan siapa aja persaingannya? Kalau saingan sih enggak sih sebenarnya. Atau gantian kan? Gantian menemani. Iya. Teman kerja sama di depan. Belajar dari 2003 yang gagal lolos itu, di 2004 kita persiapan awalnya optimis kita, Mas. Optimis, ya kita main juga awal-awal itu meyakinkan lah. Nggak tahu kenapa di pertengahan sampai di belakang itu agak menurun grafiknya. Terus kita sampai babak berapa ya itu? Saya lupa. Ya kayaknya nggak sampai juga lolos ke ini. Iya, nggak sampai lolos. Padahal waktu itu menurut saya di 2004 itu lagi enak-enaknya main. Lagi enak-enaknya main. Kalau momen waktu tur Sumatera itu ada satu hal yang menarik dan yang saya jumpai di koran. Jadi pertandingan lawan tim Sumatera Asahan ya. Asahan. Itu diceritakan bahwa Wawan Sucahyo ini membalik celana dalamnya agar dapat keberuntungan untuk cetak untuk membalikkan keadaan atau minimal mencuri poin. Itu sebenarnya ceritanya gimana sih? Aku penasaran banget. Iya, Mas, waktu itu babak pertama kita ketinggalan 1-0 Oke. lawan
SA. Asahan. Nah. Ya, Asahan. Babak pertama kita ketinggalan 1-0, terus di babak kedua Mbah Putih waktu itu. Mbah Putih menyuruh kita untuk membalik celana dalam. Nggak tahu alasannya apa, tapi lebih ke mungkin agak ke sedikit spiritual apa gimana ya Mas. Klenik ya. Klenik lah. Ya di situ ya kita manut-manut aja lah. Kita manut aja. Saya termasuk yang membalik celana dalam saya. Setelah itu babak kedua berjalan, akhirnya kita bisa membalikkan keadaan menjadi 3-1. Ya. 3-1. Kalau tidak salah saya cetak 2 gol waktu Cetak itu. 2 gol. Cetak 2 gol. Ngeri. Ya ada pengalaman buruk juga Mas. Apa Mas? Saya sempat diludahin sama Oh, iya. pemain Asahan. Oh, itu pemain Asahan ya? Iya, pemain Asahan. Oke. Masih ingat Mas? Siapa itu Mas? Kalau nggak salah Bambang Suryo kalau nggak salah. Oh. Iya. Bambang Surya itu adalah orang yang kena kasus di suap 2000 berapa ya? 18 atau 19 ya? Nanti kita bisa cek. Jadi dia masih pemain ya waktu itu? Iya, masih pemain. Oke. Oh, menarik juga. Iya. Nek, momen ini Mas, apa namanya? Yang lain yang bisa dibagikan. Sebenarnya ada peristiwa apa ketika kita misalnya kita juara atau momen 2005. Menurut saya ya Mas, kita bicara pertandingan yang tidak pernah saya lupakan saja. Apa gue Mas? Waktu itu uji coba lawan PSIS di Mandala Krida. Waktu itu PSIS divisi, istilahnya dulu divisi utama. Sementara PSIM satu kasta di bawahnya, ya. divisi 1. Waktu itu nggak tahu kenapa saya bisa main enjoy sekali, bisa main lepas lah gitu. Bisa main lepas, terus kalau nggak salah kedudukannya 2-2, saya cetak 1 gol. 1 gol itu menurut saya itu pertandingan yang menurut saya itu paling permainan terbaik saya menurut saya di laga uji coba. Di laga uji coba dengan tim kasta yang lebih tinggi. Waktu itu PSIS ditangani oleh Pak Heri Kiswanto ya. Oh, Heri Kiswanto. Heri Kiswanto. Pemain asingnya udah ada berarti? Pemain asingnya Benson. Oh, oke. Pemain asingnya PSIS. Benson. Setelah beberapa lama dari pertandingan itu, almarhum Bang Maman, almarhum Bang Maman bilang ke saya bahwa setelah pertandingan uji coba itu, sebenarnya saya diminta untuk gabung ke PSIS sama diajakin Pak Heri Kiswanto untuk gabung ke PSIS. Tapi itu diutarakan Bang Maman setelah jauh beberapa bulan gitu. Nggak tahu alasannya kenapa, nggak tahu. Gitu, Mas. Sama waktu kita juara, tentunya itu pengalaman yang membahagiakan. Final main tak Mas? Main saya lawan Wamena. Kita menang 2-1 apa ya? Lewat gol kalau nggak salah Asari sama M. Erwin. Betul. M. Erwin. Ya. Kita penalti 1 ya kayaknya. Penalti 1 ya di Bandung. 2006 masuk skuad yang selanjutnya nggak sih Mas? Iya. 2006 ya. 2006. Oh, itu mentereng banget ya kita ya. Itu kan kita naik ke divisi utama. Ya. Waktu itu banyak pemain asing lah. Adolfo, terus Benson, yang pemain asing yang top itu kelihatannya merapat ke Jogja. Adolfo, Benson, Oliveira apa ya? Alisson de Oliveira yang dari Jepara. Mungkin saya lupa. Dan di situ kelihatannya saya kurang maksimal di tahun itu karena saya jarang main.
Oke. Nah, di 2006. Ada hal menarik kalau ngomongin Wawan Sucahyo, aku jadi inget pertandingan pertama PSIM di 2008. Wawan Sucahyo udah ke Persema kalau nggak salah. Oh iya. Pindah ke Persema itu ya ceritanya, Mas. Waktu itu kompetisi 2007 udah selesai. Udah selesai. Nah, 2007 sudah selesai dan kebetulan Persema sudah mulai persiapan, jauh-jauh hari sudah mulai persiapan gitu untuk kompetisi 2008. Nah, di situ PSIM belum ada Kejelasan ya. tanda-tanda mau mulai seperti itu. Akhirnya dari pihak Persema ada yang hubungi saya, ya dengan berat hati saya harus meninggalkan PSIM yang sudah lama saya bela. Saya pindah ke Persema. Kebetulan kuliah saya juga sudah lulus di 2007 itu. Oke. 2007. Jadi saya putuskan mencari pengalaman di luar Jogja. Dan laga pertamanya ketemunya PSIM. Itu kan sempat main Iya. babak kedua ya, Mas? Iya. Nyetak gol nggak sih? Saya asis. Asis kan? Iya. Asis. Aku inget banget. Yang cetak itu Pemain asing pemain nggak ya? asing. Heeh. Pemain asing. Tapi jadi ada menariknya gini. Kita waktu itu memang kaget ya, Mas. Wawan masuk di babak kedua, terus ya pada nggak terima sebenarnya. Seperti halnya supporter suara terima. Terus ada yang nyeletuk, "Oh tak, Omahe diopo. kelingan Iya. ya? Oh tak obong omahmu, Wan." Aduh. Aku ngerti omahmu. Itu sebenarnya kamu masih tinggal di Jogja atau gimana Mas sebenarnya? Kebetulan saya sudah ada rumah di Jogja waktu itu. Gimana? Terus. Waktu itu kan saya masuk di babak kedua babak Pak ya kedua, ganti. iya. Waktu saya pemanasan itu udah teman-teman Braja Musti sudah pada teriak Omahe diobong, Omahe omahe diobong. diobong, omahe diobong. Tapi saya tenang saja Tenang, karena saya ya. tahu teman saya sama teman-teman Braja Musti kan Ya. ya sudah kenal lama dan Ah. saya tahu bahwa Braja Musti tidak mungkinlah melakukan itu kepada saya gitu. Betul. Ya, saya waktu itu ya profesional saja. Ya. Saya masuk babak kedua menggantikan siapa itu lupa. Heeh. Sebenarnya ya sangat berat untuk melawan klub yang saya cintai gitu ya Mas. Ya. Klub yang pertama kali membesarkan saya di sini kan dalam hati juga berat sebenarnya Mas. Tapi karena tuntutan profesional ya kita profesional aja di lapangan. Setelah itu kan kita bisa pelukan sama-sama gitu lagi setelah pertandingan. Dan Karena mohon maaf menghampiri waktu di itu ya Mas. Aku sampai juga menghampiri di di base-nya Persema nungguin Wawan Sucahyo. Tapi mohon yang maaf menarik waktu itu cuma itu, mohon maaf waktu itu kita yang menang. Persema yang menang karena juga 1-0. 1-0 atau 2-0? 1-0. 1-0 ya. Iya. Yang saya penasaran sebenarnya kenapa di Persema cuma setengah musim Mas? Saya cedera waktu itu Mas. Apa Mas cedera apa? Cedera hamstring di sini. Hamstring, Iya. oke. Cedera hamstring dan itu mendekati putaran pertama selesai itu. Ya, Mas. benar. Ya mungkin kontribusi saya dianggap kurang di situ, akhirnya saya harus pergi dari Persema. Dan saya telepon pengurus PSIM, saya minta Balik. kembali ke PSIM, gimana bisa enggak gitu. Akhirnya waktu itu diiyakan, ya alhamdulillah bisa kembali ke PSIM lagi Di putaran kedua. di putaran kedua. Ya, karena banyak juga beberapa pemain-pemain yang senior masuk lagi di putaran kedua. Ya, Kalau nggak salah ada siapa aja ya? Ada Wawan Sucahyo, ada Fajar. Ada siapa Mas? Ingat ya Mas? Barengan. saya nggak ingat ya. Nggak ingat. Hal yang saya penasaran sama Wawan Sucahyo adalah nomor 2, nomor 8, nomor piro meneh Mas? 10, Nomor 10, nomor 69. nomor 2, nomor 8, nomor 10, nomor 69, nomor 12 kelihatannya. 12. Oh, 12 pas kapan ya Mas?
12 ya apa enggak ya? Saya juga lupa. Apa arti nomor-nomor itu Mas? Nggak ada arti khusus sih, Nggak ada Mas. arti, Ya, oke. pengen ganti saja. Tapi yang paling saya suka nomor 8. Nomor 8. Iya, nggak tahu kenapa lihat angkanya itu Asik ya? tertutup gitu Mas, Ah. enggak. Filosofinya apa juga nggak tahu, pokoknya nomor 8 tuh saya suka. Tapi nomor 2 itu sempat pakai toh ya? Ya, nomor 2 sempat pakai. Dua dulu ya? Awalnya Awalnya? awal masuk itu nomor 2 gitu. Keren. Keren. Striker nomor loro. Apa sih mau pikir ke Mas? Ya waktu itu kan masih kecil, Nah, belum berani nyebut nomor, Ah. minta nomor berapa gitu lah Mas. saingannya lumayan ya. Iya, ya udah dikasih, ada pilihan terbaiknya yaitu nomor 2 menurut saya waktu itu. Kalau masa baru masuk udah nomor 10 kan juga. Ya. Kalau nggak salah pas pakai nomor 10 juga jadi kapten ya Mas? Iya nggak sih? Karena ada satu foto Iya. itu Pernah. di locker room Ya, pakai kapten. Ini ceritanya Mas gimana? selama di PSIM saya jadi kapten itu baru sekali. Waktu itu main di itu yang Kalimantan Timur itu, Balik. di situ saya jadi kapten. Dan pengalaman pertama jadi kapten kalah. Apa hubungannya kalah sama jadi kapten Mas kan? Ya mungkin tidak hoki jadi kapten. Oh. Jadi kalah. Ya. Waktu itu di samping kita waktu itu bawanya juga, bawa pemainnya juga nggak full tim Ya karena banyak yang cedera apa gitu ya kemarin dulu itu. Jadi ya kita kalah berapa ya, saya lupa, intinya pengalaman pertama jadi kapten dan kalah gitu. terakhir itu jadi pemain bola setelah di PSIM 2000 berapa Mas? 2013 saya terakhir main di PSIM. Oke. Waktu itu umur saya 13, berarti kalau enggak Udah 29 30 apa ya? Oke. 29 lah, 29. Setelah itu ke Gama, enggak ke Gama Setelah Liga Nusantara itu itu- atau mana Mas? Setelah itu saya nggak ikut kompetisi lah. Hmm. Nggak ikut kompetisi, Hmm. ya cuman kerja aja Mas. Oke. Kalau ada yang ngajak main bola ya buat seneng-seneng aja. Terus sempat juga ikut Liga Nusantara, ikut Gama kalau juara di DIY waktu itu ya, Liga Nusantara. Tahun berapa itu saya lupa. 18 Pak ya. Tapi ya beberapa pemain PSM ada di sana ya Mas? Ya ada Doni, ada Joni Sukirto. Sugierto, ada Wahyu Dianto. Wahyu Dianto, Sangar-sangar kabeh main yang Liga Nusantara. Liga Nusantara. Menarik obrolan dengan Wawan Sucahyo. Mungkin Mas, penutup Mas, Ya. ada pesan atau sesuatu yang ingin disampaikan selama bermain di PSIM, atau punya impian apa sih? Terus terang saya pengen melihat PSIM berlaga di Liga 1. Oh ya. Itu beberapa tahun ini saya nggak pernah lihat langsung PSIM di stadion. Nanti mungkin kalau sudah Liga 1 saya ke stadion, saya akan nonton. Asik, kita tunggu nonton Mudah-mudahan. bareng. Kapan-kapan kita sambung lagi. Siap, saya Siap. tunggu. Siap. Dan simak terus obrolan di satu-satu program penelusuran sejarah PSIM. Dadah.